Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar? Saya berharap kalian semua selalu sehat. Kali ini kita belajar IPA kembali ya. Pada materi kelas 8 tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita mulai ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Setiap saat manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Baiklah, saya akan jelaskan. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas. Kedua, respirasi eksternal. Ketiga, respirasi internal. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Selanjutnya, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah di dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Kemudian, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2 di dalam sel tubuh. O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Selanjutnya, organ pernapasan manusia. Perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu yang pertama sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. Kemudian kedua, sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Zona penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Zona berikutnya adalah zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Baiklah, kita lanjutkan ya. Mekanisme pernapasan manusia. Saat kalian bernapas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Nah, saat melakukan pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan dada dan perut saat inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada juga membesar. Kemudian paru-paru mengembang. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru. Berikutnya, pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal. Kemudian paru-paru juga kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, maka disebut pernapasan perut. Oke,
Kita lanjutkan ya. Frekuensi pernapasan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya adalah jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan tubuh, umur, dan suhu tubuh. Volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau secara normal. Volume tidal biasanya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Berikutnya, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Selanjutnya, volume residu, yaitu volume udara yang tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Perhatikan gambar berikut ini. Kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Baiklah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ada banyak gangguan, kelainan, atau penyakit pada sistem pernapasan. Antara lain ada asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, faringitis, tonsilitis, influenza atau flu, dan kanker paru-paru. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Virus influenza dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kalian selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Tapi apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu virus influenza dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya yaitu bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis adalah adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Kemudian bakteri yang dapat menginfeksi faring adalah Streptococcus pyogenes. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring.
Selain itu, tentu saja harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Baik, selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebabnya antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A adalah paru-paru normal, gambar B adalah paru-paru penderita pneumonia. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kalian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di sana, sebaiknya kalian menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, kemudian terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Perhatikan gambar. Berikut ini adalah gambar kondisi alveolus normal dan alveolus penderita pneumonia. Berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Silahkan kalian lihat gambar. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun, kemudian lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat pada malam hari. Selanjutnya sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Ditambah lagi dengan batuk berdarah. Selanjutnya penyakit asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Di antaranya adalah masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lainnya. Saluran pernapasan akan mengalami penyempitan yang menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Biasanya penderita asma akan mengalami batuk, napas yang berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus hati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru adalah batuk disertai darah, berat badan berkurang, kemudian napasnya menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Ingat pesan ibu, 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker saat di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.